Kembali bersama kami di Newsroom, kita masih lanjutkan perbincangan kita terkait dengan perjalanan COVID-19 di Indonesia bersama dengan Profesor Wiku. Prof, tantangan terbaru lagi adalah saat ini menjelang akhir tahun, di saat libur Natal dan Tahun Baru, ada varian baru juga yang masuk ke Indonesia. Ini Omikron namanya, Prof. Nah, yang kita khawatirkan adalah yang banyak beredar bahwa varian ini lebih berbahaya dibandingkan Delta yang sebelumnya, Prof. Apa antisipasi dari pihak Satgas maupun pemerintah untuk penanggulangan terkait varian baru ini, Prof? Ya, baik. Jadi kalau melihat varian baru, jangan langsung melihat varian baru terus dikejar-kejar. Kita harus tahu faktor apa sih sebenarnya yang menyebabkan penularan dan lonjakan kasus. Itu faktornya ada 3. Satu adalah mobilitas, yang kedua adalah protokol kesehatan, yang ketiga adalah varian baru. Kalau 3-tiganya semuanya buruk, disitulah letaknya lonjakan kasus. Jadi selama protokol kesehatan dipegang dengan baik, dilakukan terus secara disiplin oleh seluruh masyarakat, itu pasti sudah melindungi. Yang kedua, mobilitas. Selama mobilitasnya terkendali, yang tidak perlu pergi, nggak usah pergi, gitulah kurang lebih begitu, maka mobilitas yang terkendali yang hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan dan juga dibatasi tersebut, itu sudah mengendalikan penularan. Yang ketiga adalah varian baru. Apapun namanya yang sekarang Omikron, bisa saja ada varian-varian baru yang lain. Varian baru akan muncul apabila diberi kesempatan untuk menular. Yaitu tadi ada mobilitas, tidak protokol kesehatan, maka potensial untuk adanya varian baru. Nah, Omikron ini sekarang ada, tapi selama kita protokol kesehatannya bagus, kemudian mobilitasnya terkendali, maka varian baru itu tidak akan bisa untuk meledakkan kasus. Belum lagi kita sudah memiliki herd immunity dengan level tertentu. Jadi jangan dikejar-kejar terus Omikronnya, terus kita lupa protokol kesehatan sama mobilitasnya nggak terkendali. Jadi ini pelajaran yang lalu kan juga sudah ada bahwa pada saat varian Delta ada di bulan Januari, tidak juga meledakkan kasus di bulan Februari, Maret, April, Mei, kan gitu. Jadi karena terkendali. Nah sekarang yang harus kita lakukan memang nggak pas gitu ya. Pas di Nataru, kok ada varian baru. Nah sekarang jadi kita harus ekstra hati-hati, mobilitas dan protokol kesehatan. Yang harus diperhatikan adalah saat ini juga fasilitas kesehatan, Prof. Yang dikhawatirkan adalah ketika varian baru Omikron ini yang katanya lebih cepat menularnya, takutnya terjadi seperti Delta, Prof, di mana fasilitas kesehatan langsung full, langsung banyak yang penuh begitu ya, Prof, ya, untuk bisa mengendalikan ini gitu. Nah, untuk Omikron ini persiapannya seperti apa, Prof, untuk fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya? Baik, sama juga kalau menurut saya, jangan cepat-cepat langsung lihat rumah sakitnya cukup apa enggak. Kayaknya kita ini berharap-harap rumah sakitnya penuh gitu. Khawatir ya, Prof, ya? Khawatir sekali. Jadi cobalah lihat yang jelas gini datanya. Sekarang rumah sakit bornya, keterisiannya untuk yang rujukan COVID itu cuma 2-3% se-Indonesia. Dan kita punya pengawasan kepada seluruh wilayah di Indonesia, kabupaten, kota, provinsi, itu setiap minggu kita awasi. Jadi kalau ada yang naik kasusnya, kita tahu di daerah mana. Dan langsung akan kita tangani bersama oleh pemerintah daerah. Jadi kemungkinan untuk meledak itu menurut saya kecil. Kecuali kalau tidak ditangani langsung. Nah, jadi fasilitas kesehatannya relatif cukup. Dan kalau nanti kan meledak itu nggak langsung ya. Dan kalau kita pengawasannya belajar dari gelombang kedua, maka harusnya kan bertahap itu langsung kalau sampai bornya naik, ya pasti konversi tempat tidur untuk rumah sakit untuk COVID juga akan ditingkatkan. Ya, kalau lebih dari 60% ya pasti akan dikonversi lagi gitu. Jadi sebenarnya buka tutup fasilitas kesehatan itu juga bisa dilakukan pada saat ada tendensi keterisian tempat tidurnya makin tinggi. Tapi sementara baru 2-3%. Jadi kita punya space yang besar. Tapi kembali lagi saran saya, jangan hanya melihat masalah bednya cukup apa enggak, oksigennya cukup apa enggak. Sudah prokes belum? Sudah ngurangi mobilitas belum? Kalau itu dilakukan, nggak usah tunggu-tunggu Omikron, yang nggak akan datang Omikronnya. Gitulah, kurang lebih begitu. Tapi Prof, yang menjadi perhatian saat ini juga ternyata Omikron ini masih dalam tahap penelitian begitu ya, Prof, ya. Dari pihak Satgas sendiri, apa nih, Prof? Penelitiannya juga belum lengkap juga gitu. Terus kemudian varian baru juga gitu. Apa sih dari kita ini supaya tetap bisa waspada begitu?
Jadi prinsip kehati-hatian. Jadi proses belajarnya, kalau kasusnya belum ada di Indonesia atau sedikit di Indonesia, kita belajarnya dari negara lain. Negara lain sebenarnya yang mungkin pengelolaannya kurang bagus atau kebetulan aja nggak terkendali, maka kita lihat Omikronnya itu tingkah lakunya seperti apa ya. Penularannya lebih cepat atau tidak, fatal atau tidak, vaksinasinya di mereka seperti apa. Itu yang kita pelajari. Dan kita tetap melakukan pengendalian perbatasan wilayah. Pastikan bahwa imported case tidak masuk. Kalaupun sekarang sudah ada di Indonesia baru saja ditemukan, jangan tambah lagi. Maka dari itu proses screening, testing dan karantina itu penting untuk yang dari luar. Yang dari dalam tetap karena sekarang sudah ditemukan jangan sampai bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu kembali lagi kalau bisa pindah itu karena mobilitas dan protokol kesehatan yang nggak baik. Perlu tidak nih Prof, di PPKM lagi seperti yang kemarin-kemarin, diketatkan begitu, kemudian perjalanan juga ataupun semua tempat pariwisata dan lain-lainnya juga diperketat lagi PPKM-nya. Perlu nggak sih Prof? Menurut saya belum perlu. Belum perlu. Jadi yang penting adalah semua paham ya bahwa sekarang ada varian baru yang potensial menularnya lebih cepat. Dan kondisi leveling setiap daerah kan sudah menjadi pemahaman banyak orang sekarang dan pimpinan daerah. Jadi kalau nanti ada peningkatan sedikit saja, kan semuanya pada sadar. Disitulah letaknya mengurangi, ngerem. Nanti kalau ternyata nggak apa-apa ya kita bisa ngegas pelan-pelan. Jadi nggak usah langsung direm gitu. Pada saat nggak ada indikasinya untuk meningkat. Karena memang varian baru ini kita tidak menutup kemungkinan setelah Omikron mungkin akan ada lagi varian-varian lagi ya Prof ya. Dan kita belajar begitu cara penanggulangannya seperti apa. Baik, Gitu. Terima kasih Profesor Wiku. Demikian perbincangan kita, intinya adalah di masa pandemi ini walaupun ada varian-varian baru ya Prof, kita tetap menerapkan protokol kesehatan, jangan sampai lupa. Karena itu yang menjadi dasar untuk bisa mengendalikan ataupun membentengi diri sendiri begitu ya Prof ya. Dan harapannya adalah semoga Omikron ataupun yang lain-lainnya ini di tahun 2022 pandemi selesai hingga kita bisa beraktivitas kembali dan ekonomi cepat kembali pulih ya Prof. Sekali lagi terima kasih Profesor Wiku Adhisa Smito selaku juru bicara penanggulangan COVID-19. Kita kembali ke studio.